Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Kumaha Boboto, damang sadayana, insya Allah damang gitu ya. Jadi kita langsung saja update mengenai perkembangan Persib Bandung terbaru, karena beberapa hari yang terakhir atau beberapa hari kemarin tidak maksimal teman-teman untuk menginformasikannya. Jadi banyak ketertinggalan yang belum saya sampaikan. Baik, kita mulai saja langsung, tapi ada intermezzo sedikit mengenai timnas Indonesia yang kemarin atau kemarin malam tepatnya menghadapi Jepang gitu ya. Jadi banyak sekarang menggema tagar STY out, atau ya setidaknya waktu yang tepat untuk mengganti Sintayong, kata netizen bola Indonesia. Apakah benar tepat atau tidak, mangga saja, itu mah punya persepsi atau pandangan masing-masing setiap individu. Tapi yang jelas ya, kalau mengulas selama kurang lebih 4 tahun ini perjalanannya, ya memang timnas Indonesia bermain ya makin baik gitu ya, walaupun ya ada beberapa saatnya ketika ya semakin baiknya ketika banyak pemain diaspora gitu sekarang ya. Jadi ya mengangkat, walaupun levelnya belum sampai ke level Piala Dunia lah. Kan ini kita sedang berjuang untuk kualifikasi Piala Dunia. Namun yang lawan-lawan dihadapinya juga ya kelas dunia tentu saja, bukan kelas Asia Tenggara gitu ya. Jadi ya kalau saya pribadi sekarang insya Allah lah kedepannya ya, kalau prospeknya lebih cerah teman-teman, karena kita lihat timnas Jepang juga kan itu berkumpulnya sudah bertahun-tahun, bahwa ya tidak kayak kita lah, pemain diaspora baru dinaturalisasi bulan ini lalu ikut latihan sekali langsung main, ya belum padu gitu ya. Jadi ya masih banyak waktu lah untuk Sintayong, setidaknya kasih 1 atau 2 tahun ke depan lagi teman-teman. Ya sesuai kemarin kan memperpanjang kontraknya di timnas Indonesia. Jadi ya mungkin dikasih kesempatan untuk Sintayong oleh Erick Thohir juga untuk mengembangkan kemampuan dari pemain-pemain diaspora atau pemain Eropa ini. Jadi STY dikasih racikan baru. Nah, racikan barunya ini Erick Thohir yang ngurusnya teman-teman. Tentu dengan persetujuan STY lah, ini cocok atau tidak gitu ya, baru dinaturalis atau ya setidaknya diangkat sumpahnya menjadi WNI teman-teman. Nah, ini sedikit mengulas pertandingan semalam. Itu sebetulnya sangat wajar gitu ya, kalau kita memang kalah kualitas, kalah kelas juga oleh Jepang, sehingga skor 0-4 itu setidaknya tidak memalukan banget, karena yang kita lawan juga harus ingat teman-teman, Jepang peringkat ke-15 dunia, sedangkan Indonesia kan peringkat 100 lebih lah gitu ya, belum masuk 100 lebih, sedangkan Jepang peringkat 15 dunia. Ya bisa lihat lah di sini, Jerman aja pernah kalah, Kanada, lalu beberapa klub Eropa juga, negara Eropa itu takluk gitu ya dengan Jepang, apalagi kita yang baru menapaki di Piala Asia. Jadi Asia Tenggara insya Allah kita sudah kuat, lalu di level Asia, nah ini juga kita sedang perbaiki, apalagi sekarang masuk level dunia gitu. Jadi ya wajar beberapa memang ada yang tidak puas atau bagaimana, tapi ya kalau saya berkeyakinan saja, optimis saja, pengurus PSSI, pelatih dan seluruh ofisial juga sudah berpikir keras gitu ya, bagaimana cara mengalahkan Jepang, dan ya kita harus akui lah levelnya beda jauh gitu ya. Nah, itu sedikit ulasan saja, tapi jangan kecewa teman-teman. Minimal Indonesia masih punya harapan di 5 laga terakhir, 2 laga kandang itu setidaknya harus mengumpulkan poin maksimal sehingga minimal ada di peringkat 4. Jadi ada kualifikasi lanjutan lah di situ ya. Jadi minimal Indonesia di grup ini lolos di peringkat 4 saja gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan tercapai untuk
target dari PSSI peringkat 4. Amin. Nah, kita masuk ke kabar mengenai Persib Bandung, teman-teman. Jadi, Persib Bandung ini kemarin ada yang nanya, Kang, apakah benar katanya Bojan sudah mempersiapkan pemain baru di putaran kedua untuk menggantikan 3 pemain timnas yang dipanggil, atau 3 pemain Persib Bandung, Kakang, lalu Robi Darwis, dan Kakang, Robi Darwis, dan satu lagi, saya jadi mendadak lupa satu lagi dipanggil gitu ya. Bentar, Kakang, Robi Darwis dengan Ferdiansah yang dipanggil STY ke timnas U22 gitu ya. Nah, ini apakah katanya akan diganti atau tidak? Nah, ini sebetulnya sudah pernah dijelaskan sedikit, tapi ya info tambahannya adalah Bojan Hodak memang tidak menampik untuk menambah pemain di putaran kedua, tapi tidak khusus menggantikan 3 peran pemain ini gitu ya. Sedangkan sekarang kan teman-teman harus tahu juga Rezaldi masih cedera gitu ya bule. Jadi kemungkinan menurut Bojan ya paling memungkinkan memanggil Zalnando pulang untuk di putaran kedua, teman-teman. Jadi Zalnando kalau dikembalikan ya mungkin ada pemain baru di posisi lain gitu. Nah, ini rahasia masih Bojan Hodak dan manajemen, tentu saja ini harus banyak komunikasi, tapi yang jelas bukan karena 3 pemain ini yang dipanggil ya lalu ada pemain baru, tidak ya, karena ini juga sifatnya kan kalau Piala AFF itu bisa dilepas bisa tidak pemain, tapi kalau selama itu ya Bojan Hodak mungkin berpikir menguntungkan atau buat pemainnya ini pengalaman bagus ya dilepas. Biasanya kalau Bojan Hodak tidak pelit melepas pemain, teman-teman, karena dia juga pernah mengalami jadi pelatih pemain muda di Malaysia, pelatih usia muda lah gitu. Jadi dia tahu kebutuhan dan potensi pemainnya yang dipanggil. Jadi saya pikir kalau Bojan Hodak tidak pelit lah untuk melepas pemain gitu ya. Nah, ini kalau untuk pemain barunya posisi mana belum ada informasi, teman-teman, tapi kemungkinan jika untuk menutup 3 pemain ini yang pergi dari Ferdiansa, lalu juga ada Kakang dan Robi, kemungkinan Yazul katanya yang akan dinaikkan ke timnas senior, Persib senior, yang mana kemarin kan sudah sempat beberapa kali ikut latihan tim senior gitu ya. Jadi dari Persib U20 ya kemungkinan untuk menggantikan Ferdiansah, tapi ya semua juga nanti dilihat lah, karena level dari Persib usia gitu ya, kelompok usia akademi itu sangat berbeda dengan tim seniornya. Jadi mungkin masih banyak gap yang harus dilengkapi dulu sebelum diangkat ke senior. Tapi tetap tenang saja teman-teman, kalau sudah diangkat ke senior ya bisa dimainkan di Persib kelompok usia ya juga gitu. Jadi ya win-win solution jangka pendek adalah mengangkat pemain kelompok usia di Persib Bandung untuk ke tim senior Persib gitu kalau memang mendesak. Tapi kalau sudah memasuki bursa transfer kedua bulan Desember besok ya itu sepertinya ya ada pemain baru gitu ya. Nah, ini pertanyaan yang pertama. Yang kedua, apakah Persib akan kembali ke GBLA? Nah, ini menarik teman-teman. Kalau menilai kemarin katanya Bojan Hodak sudah oke dengan GBLA, katanya sudah cek lapangan juga sudah oke. Kalau memang melawan Borneo akhirnya kembali ke GBLA ya tidak masalah. Nanti Bojan akan melakukan satu sesi latihan dulu di GBLA biar pemainnya juga merasakan sensasi kembali di stadion utama gitu ya di GBLA, dan rumputnya pun apakah memang sudah layak atau belum gitu. Jadi nanti ada 1 kali latihan di GBLA menentukan apakah ya sudah oke atau belum secara keseluruhan. Tapi kalaupun sudah oke ya belum yakin juga gitu ya manajemen Persib Bandung akan menggunakan kembali ke GBLA karena masih punya kontrak di SJH, dan juga ya menghadapi laga yang cukup padat ini nanti harus diperhitungkan segala macamnya teman-teman, termasuk kan sudah boleh ada penonton nanti
nanti, tapi hanya di tribun utara, tribun timur dan tribun VIP yang ditutup utara dan selatan. Jadi ya semuanya kita lihat nantilah. Jadi kemungkinan kembali ke GBLA ya paling cepat itu putaran kedua, tapi bisa jadi ya berubah atau awal Desember atau bagaimana gitu ya, atau pada saat menghadapi Borneo besok. Nah, kita nanti infokan lagi kalau memang sudah dibahas secara internal. Maklum teman-teman, manajemen katanya sekarang lagi sibuk roadshow, memperbaiki hubungan dengan berbagai stakeholder, dari mulai komunitas, supporter, dari mulai ASKOT dan lain sebagainya. Jadi ya alhamdulillah, kita doakan manajemen yang sekarang lebih dekat dengan semua pihak yang memang berkaitan dengan Persib Bandung, karena ya sinergi positif lebih bagus gitu ya ke depannya untuk ya mendukung ya Persib menjadi back to back juara lagi di musim ini. Amin. Baik, mungkin itu dulu saja teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.